Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, buat selanjutnya di sini saya mau bikin tutorial bikin bed lokasi ya. Ukuran standar seperti biasa. Saya di sini pakai ukuran 8 kali 3 cm. Nah, buat langkah pertama biar cepat itu kalian seperti biasa pergi ke tools yang insert offset object ini. Sorry Inggris saya kurang bagus. Pilih aja yang segitiga ini nih, yang kecil ditekan aja, pilih yang segi 6 warna hijau ini. Kalian scroll ke bawah, pilih yang ini, di OK aja. Nah, kalau udah, buat langkah selanjutnya ini harus di unlock dulu ya. Seperti biasa diatur dirubah aja ukurannya. Buat tingginya 30, buat ke pinggirnya saya bikin 8 cm atau 80 mili. Ntar guys, nah ini udah ya, tinggal kita lock lagi. Buat langkah selanjutnya saya mau rubah ukuran garis ini. Kita pakai 2,5. Kita rubah dulu ininya, ukurannya supaya lebih pas. Sebenarnya lebih dikit nggak apa-apa ya, 2,5. Nah, buat langkah selanjutnya pergi ke menu fields, buat ngatur ketebalan jahitannya kita kasih 0,45. Kurang lebih kayak gini ya. Ini udah selesai. Langkah selanjutnya kita bikin tulisannya. Pilih aja tools yang lettering atau gambar A ini, diklik, klik di lembar kerjanya, kita tulis saya mau bikin SMA Negeri 1. Langsung enter, klik tombol G aja, nanti dia langsung keluar kayak gini. Nah, buat teksnya kita atur dulu ya. Dari segi ketebalannya seperti biasa kita kasih 0,45. Kita kasih full com juga, jangan lupa supaya nggak putus-putus ya. Nah, buat langkah selanjutnya ini cara ngatur si teks ini nih biar melengkung tulisannya. Kita pergi ke menu spesial, kita scroll ke bawah, kita pilih yang ini nih, ada baseline. Kita cari buat yang melengkung, pilih aja yang ini ya. Kalau misalkan melengkungnya pengen ke sini, tinggal kalian pilih yang itu. Kita butuhnya melengkungnya yang kayak gini. Buat ngatur lengkungan ini tinggal klik objeknya, kalian pilih reshape atau juga bisa diklik tombol H di keyboardnya. Kita atur dulu ya supaya pas lengkungannya sama si garis itu tuh. Kita kecilin, kalau udah dikecilin kita turunin aja langsung. Kecil dikit lagi. Nah, kita atur lagi ininya kurang melengkung ke atas ya ininya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Kalau misalkan udah, tinggal di copy aja, kita paste, kita ganti tulisannya pakai diklik aja ya, klik objeknya, kita ganti di menu spesial, kita ganti tulisan SMA Negeri 1 Bandung. Nah, kayak gini ya guys. Ini mudah banget sih sebenarnya, cepet ya, nggak lama banget kalau misalkan bikin desain lokasi ini. Ini cara yang paling cepat, insya Allah paling cepat. Buat selanjutnya saya mau tinggal di copy paste aja ya, copy paste. Saya simpan di bawahnya. Di sini saya mau ganti ininya SMP. Satu lagi saya mau bikin yang SD. Buat ukuran 8 kali 3 ini bisa dipakai buat SD, SMP, SMA ya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini nih, langkah selanjutnya kita atur layarnya dulu. Saya mau bikin kotak ini yang pertama ya, ini yang kedua, kotak yang ini yang ketiga, terus tulisan ini keempat, ini kelima, ini keenam, ini ke-7,
Ini ke 8. Ini yang terakhir. Misalkan kalian ini pengen pakai background ya, tinggal diklik aja garisnya, atau pengen diblok gitu. Jadi nggak pakai Matador, pengen kalian blok juga mintanya si customer, tinggal diklik aja garis pinggir ini, kita tekan tools yang ini, tekan dulu ya, soalnya kita mau pilih tools yang ini. Kita pilih yang Tatami Complex Fill, tinggal di OK aja, nanti dia langsung keluar tatami kayak gini ya. Kalau udah kayak gini tinggal kita ke atasin, jadi dia tuh disimpan paling bawah, nanti kan ketutupan sama garis ini ya. Supaya jelas kita ganti dulu warnanya pakai warna putih. Nah kalau misalkan buat angelnya kalian bisa atur di object property seperti biasa, kalian pilih spesial, tinggal dirubah aja. Bisa pakai angel 90. Kalau saya biasanya pakai 90 ya, soalnya biar bagus aja gitu alurnya. Oke, kalau udah kita atur dulu ya. Ini si yang ngeblok warna putih ini nih, kita ganti dulu ketebalannya. Kasih aja tipis-tipis aja lah. Kalau misalkan buat ngeblok yang ini, nanti kan kita bikinnya pakai Matador putih, misalkan kita kasih 55 juga boleh, 60 juga boleh. Intinya kalau misalkan buat fills ini nih, dia tuh kalau misalkan semakin kecil tuh semakin tebal ya, kalau misalkan semakin besar dia pasti semakin jarang atau tipis ya. Nah kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya layarnya udah diatur, kita harus ngatur perpindahan jalur benangnya. Buat perpindahan jalur benang, kita tampilannya harus kayak gini ya. Kalian bisa klik tombol T di keyboardnya, atau klik aja tools yang gambarnya seperti ini. Nah kalau udah di sini kan udah kelihatan perpindahan benangnya ya. Ini kan masih belum rapi. Buat yang pertama saya kan ininya dulu kita atur dulu ya. Nah ini udah diatur. Buat yang kedua, garisnya ini saya kasih di sini titik startnya, titik akhirnya di sini. Buat yang ini tinggal diatur sama kalian aja ya. Bedanya yang hijau sama yang merah ini, kalau hijau itu titik awal, kalau yang merah titik akhir. Nggak susah ya, sejauh ini masih simpel aja. Ini buat sekalian, buat basic kalian belajar ya. Buat para operator jangan berkecil hati, kalian juga pasti bisa kalau misalkan kaliannya mau belajar. Ini teksnya udah dikasih full com, udah. Kalau misalkan udah, nah buat teks ini ada aturannya khusus ya. Kita harus rubah jalurnya. Kalau misalkan kita rubahnya kayak gini, dia tuh nggak mau pindah. Soalnya kalau buat teks itu ada aturan khusus atau menu opsi tools khusus. Kita pergi ke spesial, ke paling bawah kita pilih sequence, pilih aja yang ini. Dia tuh pasti pindah ke sini ya. Kita atur lagi titik startnya di sini ya, titik akhirnya di sebelah sini. Ini titik startnya di sebelah sini, titik akhirnya di sebelah sini. Kita atur dulu ya supaya perpindahan benangnya itu serapi mungkin. Seperti biasa kita ke sequence, pilih yang ini. Nah kalau udah kayak gini nih, tinggal pokoknya kalian atur aja serapih mungkin ya, nggak usah terburu-buru gitu kalau misalkan ngerjain desain kayak gini. Soalnya kalau buru-buru biasanya suka teledor, nanti ada yang kurang gitu di desainnya. Sayang kan kalau misalkan kita bikinnya 2 kali gitu, waktunya habis cuman buat bikin sesuatu yang harus direvisi gitu. Nah kalau udah kayak gini, ini udah rapi ya. Kalau kita mau lihat nanti proses di mesin, di aplikasi Welcome ini juga bisa. Tinggal diklik T, klik ini tombol T di keyboard kalian, atau cari tools yang logonya kayak gini.
Nah kayak tadi ya, biar kalian bisa kelihatan ini perpindahan jalur benangnya. Tampilannya harus kayak gini, kalian tekan tombol shift sama R. Kalau udah keluar tampilan ini nih, dia tuh bakalan kayak gini. Nah dia tuh pasti nampilin nanti pengerjaan di mesinnya kayak gini ya. Nah kalau misalkan udah oke, sambil kita perhatiin yang mana yang kurang bagus gitu, atau ya kita perhatiin aja gambarnya kurangnya apa, kita betulin dikit-dikit. Kalau misalkan udah oke gambarnya. Nah ini ada pengaturan khusus juga ya, buat kalau misalkan kalian bikin ngeblok ini sebenarnya bebas sih, mau kalian kasih pola dulu atau enggak pola itu, jadi kayak gini ya. Nah ini nih jahitan yang ini nih, bisa kalian atur ya ketebalan kayak jaraknya. Kan kalau misalkan saya kasih jaraknya 40, dia tuh pasti carang banget. Kita kasih 4 aja, ininya kasih 5. Kalau misalkan kita kasih 7, dia tuh pasti lebih renggang. Kita kasih 5 juga boleh. Nah kayak gini ya kalau misalkan buat teks ini. Nih saya kasih lihat. Nah dia tuh pasti bikin pola ini dulu, jadi supaya lebih ngepres, lebih bagus jahitannya. Kalau misalkan bikin jahitan blok kayak gini, kalau bikin garis-garis kayak gini nggak apa-apa, tapi lebih bagus dikasih pola juga. Caranya ngasih pola kalau misalkan buat garis ya, kita pergi ke underlay. Nah kita checklist, kita kasih yang zigzag aja. Soalnya ini makan ini ya, stikernya lebih besar, harganya lebih lumayan, cuman kualitasnya lebih bagus, lebih kuat jahitannya, jadi dia tuh lebih tebal juga, soalnya udah dikasih pola. Nah dia tuh pasti kasih jahitan nih, saya ulang ya. Nah dia tuh pasti kasih jahitan pola zigzag dulu sebelum dia bikin garis pinggir ini. Jadi pola zigzag itu lebih kuat ya kalau misalkan ada misalkan si garis ini dia udah ada yang putus ya, beberapa benang. Kalau misalkan ditarik itu dia pasti copot semua sampai ya bisa kita tarik lah. Nah kalau misalkan kita kasih pola zigzag kayak gini nih, dia tuh kuat ya, jarang putus, asalkan intinya lebih kuat, beda sama kalau nggak pakai pola. Nah kurang lebih kayak gini. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat ya buat operator juga. Jangan berkecil hati, kalian masih bisa naik jabatan asalkan kalian mau belajar ya. Jangan cepat kenyang sama ilmu. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa barokah ya guys. Bisa di-share juga sama teman-teman kalian. Kurang lebih kayak gini. Ini buat ukurannya, saya ingatkan lagi, ukurannya 8 x 3 cm.